Haleluya. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami akan ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di gereja ini, bahkan di tempat dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dan di hati kami juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga mengangkat tangannya. Dan yang merasa diberkati oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama kita berdiri. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, oh Tuhan. Segalanya datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan kita baik. Tuhan baik.
sama-sama katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Kita tetap mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat pengharapan yang baru dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku.
selamanya, hiduplah di dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan
selalu bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu untuk tetap ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu ada tempat di mana hanya kami dan Engkau Tuhan. Tidak ada orang lain, tidak ada hal-hal yang mengganggu kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di tahun yang baru, tahun 2025. Hari ini kita akan melihat kembali kepada firman Tuhan dalam doa kita. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum menerima firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami di tahun yang baru. Biarlah ketika kami menerima tahun yang baru, kami tetap setia kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Pasti jawabannya adalah luar biasa. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahun yang sudah kita lewati menjadi satu tahun perenungan bagi kita. Di mana tahun 2024 kita melihat ada begitu banyak pertolongan dan kasih kemurahan daripada Tuhan atas kehidupan kita. Dan mari kita hitung setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lewatkan ada berkat tapi kita belum mengucap syukur. Dan di balik itu, kalau kita melihat ada banyak tantangan, pergumulan hidup kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa masuk dalam tahun yang baru. Kita percaya itu karena kemurahan Tuhan. Artinya, memang hidup kita ada tantangan, ada kesukaran, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Mari kita akan melihat satu ayat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Menarik sekali waktu kita membaca ayat Ibrani pasal 2 ini, di sini menceritakan bagaimana Yesus yang menyempurnakan, yang memimpin kita kepada keselamatan. Kelahiran Yesus yang kita peringati dalam perayaan Natal merupakan bagaimana kita bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus atas dosa manusia. Sehingga kita yang percaya kepadanya boleh menerima pengampunan dosa dan menerima pengharapan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? 2024 yang sudah kita lewati, kita bisa lewati semua dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ada suka, ada banyak berkat, ada banyak kemurahan Tuhan yang kita terima. Ada juga duka, ada juga tantangan yang mungkin masih kita bawa sampai hari ini. Saya mau ceritakan satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tetapi biarlah ilustrasi ini kembali menguatkan kita. Ilustrasi ini adalah mengenai seorang yang ada di daerah, di pedalaman, di mana jauh sekali di pelosok dan tidak ada transportasi. Yang ada hanya berjalan kaki. Dan ada seorang anak laki-laki, kita sebut saja namanya Tono. Tono ini
setiap hari dia diberikan tugas oleh orang tuanya untuk mengambil air dari sungai, dan dengan 2 ember dia memikul kedua ember itu dan membawanya ke rumah agar di rumah mereka bisa gunakan air untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Setiap hari dilakukan, dan waktu Tono pergi ke sana, bukan hanya beban pikulan air yang berat yang harus dia pikul, tetapi dia juga melihat bagaimana ember yang ada karena keterbatasan. Embernya ada kebocoran, sehingga berapapun banyak air yang dibawa dari sungai, tetapi ketika sampai ke rumah, maka ada kalanya air dalam ember itu tidak lagi penuh. Karena apa? Kebocoran itu air itu sudah keluar sepanjang perjalanan. Sepanjang dia memikul, maka ada air yang keluar. Dan dia sangat kecewa, dia merasa sangat ini satu masalah yang besar, karena dia tidak bisa membeli ember yang baru, tapi dia melihat pekerjaannya menjadi sia-sia. Tapi Tono ini punya seorang sahabat, kita sebut saja sahabatnya bernama Budi. Waktu Tono menceritakan bagaimana dia merasa dia ingin berhenti saja untuk mengambil air, karena percuma, diambil 2 ember yang dibawa sampai di rumah mungkin hanya setengahnya. Tetapi Budi ini mengatakan kepada Tono, Tono, tidakkah kamu lihat bahwa sepanjang perjalanan kamu memikul air itu, sekarang sudah ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, ada bunga-bunga yang bermunculan. Ya, dari mana pohon ataupun bunga itu bisa tumbuh? Itu akibat daripada air yang selalu disirami di sepanjang jalan perhidupan daripada si Tono. Bapak Ibu sudah mengerti akan ilustrasi ini. Karena ada air yang bocor, maka air itu menyirami tanah. Dan tanah itu menghasilkan benih, dan benih itu boleh tumbuh menjadi pohon atau menghasilkan bunga-bunga yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kurang lebih kehidupan kita sama seperti itu. Di tengah penderitaan kita, di tengah keadaan kita yang sulit, kalau kita melihat sepertinya hidup ini terlalu berat bagi kita, masalah sepertinya gak terselesaikan. Tetapi mari mengucap syukur bahwa di dalam setiap tantangan yang kita pikul, yang tetap kita jalani dengan hati percaya kepada Tuhan, maka kita ini menjadi satu kesaksian yang indah bagi orang-orang yang mungkin kita tidak duga. Mereka merasakan bagaimana iman kita yang setia kepada Tuhan, ketaatan kita untuk mengiring kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan dan berdoa walaupun masalah belum selesai, tapi kita tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita dalam segala keterbatasan kita harus beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tetap menjalankannya dengan setia. Sepertinya mungkin hampir mau menyerah. Karena apa? Masalah nggak selesai. Sudah datang sama Tuhan, sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan. Tetapi sukacita daripada Tuhan datang melalui penghiburan, melalui firman Tuhan pada saat ini. Yaitu Yesus sendiri sebagai anak Allah. Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia sendiri pun ketika dia ada menjalankan tugas di dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat, dia harus menderita. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa memberikan orang makan dengan mujizatnya. Yang mati bisa dibangkitkan. Tetapi dia tidak bisa menolong dirinya ketika dia harus didera, dipukul, disiksa. Karena apa? Ya, perjalanan hidupnya memang sudah ada dalam rencana Tuhan. Dia harus memikul penderitaan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi semua orang. Yaitu siapa yang percaya kepada dia dan mengaku atas dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, orang itu diselamatkan. Dan inilah hasilnya, buahnya. Bapak Ibu yang suka berdoa untuk saudara-saudara, untuk keluarga, untuk masalah, percayalah doa kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Doa kita naik di hadapan Tuhan.
Dan mungkin bagi kita hanya perlu waktu untuk bersabar, menantikan Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang indah. Bagaimana ada orang mengalami perubahan. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia merasakan ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak tahu ini karena siapa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika memang kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari ucapan terima kasih dari manusia, tetapi kita melakukannya dengan setia tugas dan panggilan Tuhan. Kita selalu berdoa bagi keluarga kita selalu berdoa bagi orang-orang yang kita kenal, dengan mengasihi mereka, supaya ada kebaikan Tuhan, supaya ada kemurahan Tuhan, supaya ada pertolongan Tuhan, dan semua itu akan terjadi karena Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Mari Bapak Ibu, di awal tahun ini kita bangkitkan semangat kita dalam mengiring kepada Tuhan. Walaupun hidup kita ada tantangan dan pergumulan. Hidup tidak selalu mungkin sukacita, selalu senang. Tapi syukur kepada Tuhan, kita boleh setia dalam menjalankan hidup ini dengan percaya kepada Tuhan. Selalu setia dalam berdoa, selalu setia dalam membaca firman Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, dan setia melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah hasilnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang akan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, semangat agar tetap setia kepada Tuhan. Dalam mengiring kepada Tuhan, menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, agar nama Tuhan terus dipermuliakan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh membaca firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk mengerti bahwa memang segala sesuatu ini sudah ada dalam rencana-Mu, walaupun bagi kami mungkin ini adalah sebuah penderitaan. Tetapi kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena penderitaan yang kami alami bukanlah penderitaan sebagai hukuman atas hidup kami, tetapi penderitaan ini adalah merupakan pekerjaan atau tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami mau tetap kuat, tetap setia di dalam kehidupan kami menjalankan tugas dan panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.